Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam prestasi. Pada pagi hari ini, kita kembali membahas tentang ship construction and stability. Pada pertemuan yang ke-22 ini, berjudul What is the angle of the listing of the ship? Apakah sudut kemiringan kapal tersebut? Mari kita mulai slide demi slide. Sebelum kita memulai what is the angle of the listing of ship, perlu teman-teman tahu bahwa ada 3 keadaan tentang kemiringan kapal tersebut. Satu yang dinamakan dengan listing, atau bahasa Indonesianya adalah miring. Miring artinya ketika kapal itu upright, tegak lurus, dia miring ke kanan, seperti contohnya 15 derajat atau sudut kecil, maka dia miring ke kanan dan tidak kembali tegak. Atau dia miring kiri 15 derajat dan dia miring terus, dia tidak akan kembali tegak sebelum diadakan tindakan. Simpulannya bahwa listing itu adalah miring dan tidak kembali tegak. Itu adalah nomor 1. Nomor 2, ada yang disebut dengan heel. Heel itu adalah yang disebut dengan, kalau bahasa Indonesianya, listing tadi itu adalah miring, kalau heel adalah sengit. Pengertian sengit itu, umpamanya dia miring ke kanan 15 derajat kembali tegak, miring ke kanan kembali tegak, atau dia miring kiri kembali tegak dan miring kiri kembali tegak. Itu yang dinamakan dengan heel atau sengit. Dan yang ketiga yang disebut dengan upright. Upright yaitu suatu kondisi kapal menunjukkan tegak lurus. Tentu takaran atau ukurannya adalah 0 derajat. Tidak miring kiri, tidak listing. Dia menunjukkan 0 derajat atau yang disebut dengan upright atau kita sebut tegak lurus. Nah, itulah ketiga pengertian daripada listing, heel, dan upright. Mari kita lihat slide nomor 2 ini. What is the angle of the listing of the ship? The angle of the listing of the degree to which is the vessel heel, length or leads to either port or starboard side at equilibrium with no external force exciting upon it. If a listing ship goes beyond the point where a righting moment will be kept afloat, it will capsize and potential sink. Itu kita bahas dalam bahasa Indonesia.
Mari kita lihat bahasa Indonesianya. Berapa sudut kemiringan kapal? Sudut kemiringan kapal adalah derajat kemiringan kapal condong atau miring ke kiri atau ke kanan pada keseimbangan melewati titik di mana momen tegak akan membuatnya tetap mengapung. Kapal akan terbalik dan berpotensial tenggelam. Sudut kemiringan tanpa ada gaya eksternal yang bekerja padanya jika kapal terbalik atau potensial tenggelam. Tentu kita bertanya, berapa sih sudut kemiringannya itu? Maka di sini ada beberapa sudut kemiringan dengan kategori 0 derajat sampai dengan 15 derajat disebut dengan kemiringan sudut kecil. Nomor 2, 15 derajat sampai dengan 45 derajat disebut dengan sudut besar. 45 derajat sampai dengan 50 derajat, tentu yang ketiga, disebut dengan sudut man overboard. Dan yang keempat, 50 derajat sampai 90 disebut dengan sudut sangat berbahaya atau yang disebut dengan capsizing atau potensial tenggelam. Jadi keempat sudut itu yang menentukan kapal itu akan miring. Mari kita bicarakan nomor 1, kemiringan 0 derajat hingga 15 derajat disebut dengan sudut kecil. Pada prakteknya, kapal kita sudut kemiringan 7 derajat ke kanan atau ke kiri, kita sudah mulai panik. Padahal itu kalau dipikir dan melihat daripada potensial sudut masih disebut dengan sudut kecil. Mari kita lihat gambar slide yang ada di depan Anda. Ada 2 gambar. Satu gambar yang disebut dengan upright. Upright, di mana kapal itu tidak miring, menunjukkan kilometer ke bawah, sehingga menunjukkan 0 derajat. Itulah yang disebut dengan upright, clinometer. Kalau di kapal saya, clinometer itu ada beberapa ditempatkan di tempat yang strategis. 1, di anjungan. Yang kedua, di kamar nakoda. Dan yang ketiga, di cargo control room. Yang keempat, di engine room. Karena kapal saya itu kapal besar atau GRT lebih dari 500. Kapal saya itu GRT-nya 59.991 dengan panjang LOA 300 meter, lebar 42 meter, maksimum draft 16 meter, GRT 59.991. Sedangkan dead weight adalah 130
ton. Sehingga disebut dengan VLCC. Baik, saya sudah terangkan pada gambar nomor 1, itu keadaan upright. Setelah ada gangguan dari dalam internal or external factor, di mana Anda lihat yang berwarna hitam itu muatan diletakkan di sebelah kanan. Karena kemiringan kapal itu ada yang disebut dengan penyebabnya internal factor dan satu lagi external factor. Mari kita lihat, setelah muatan itu digeser ke kanan, maka kapal itu Anda lihat panah yang berwarna biru akan miring ke kanan. Sehingga kilometer menunjukkan miring kanan, kita misalkan 15 derajat. Maka kapal itu kemiringannya dengan sinus 15 degrees. Di sini berlaku rumus sinus. Jadi kalau kita melihat matematika, ada yang disebut sinus, ada yang disamakan dengan cosinus, ada yang dinamakan tangens, dan juga cotangens. Itu adalah satu rumus sederhana yang ditetapkan di dalam matematika. Maka kita lihat di sini miring 15 derajat. Sehingga kita akan menghitung, Anda lihat di situ BA itu adalah pada saat kita upright, B itu buoyancy, dan C-nya itu adalah kemiringan kapal tersebut. Teman-teman sekalian, karena waktu tidak mengizinkan, hari ini saya cukupkan sekian, dan Anda bisa membaca dan menelaah video dan bahan ajar saya pada pertemuan yang ke-22 yang telah saya kirim kepada pihak manajemen. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa menghubungi saya melalui WA Group atau dengan email dan juga dengan telepon dengan jam-jam kerja. Semoga pada pertemuan yang ke-22 ini Anda bisa dapat mempelajari, dan salam sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.